warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrian Nurul Hidayati, NIM E2019-3109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time value of money. Jadi, apa yang dimaksud time value of money? Time value of money adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwasanya uang yang kita terima pada masa sekarang akan lebih bernilai atau lebih bermakna daripada uang yang kita peroleh di masa yang akan datang. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar apabila diinvestasikan dibanding dengan uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai waktu uang dalam pandangan Islam. Perlu diketahui bahwasanya dalam pandangan Islam bukan nilai uang yang lebih bermakna, akan tetapi nilai waktunya yang lebih bermakna. Perbedaan waktu bergantung pada seseorang memanfaatkan waktunya tersebut. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi pula nilai waktunya. Efisiensi dan efektivitas waktu akan memberikan keuntungan lebih kepada orang yang melakukannya atau kepada orang yang memanfaatkannya. Siapapun yang melakukannya akan memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat. Nilai keuntungan dalam Islam. Di dalam Islam, keuntungan tidak saja di dunia, namun juga keuntungan di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu tidak hanya harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari oleh keimanan. Sayyid Qutb mengatakan bahwasanya waktu adalah hidup. Islam memberi penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep bagi hasil, bukan dengan konsep bunga. Ekonomi Islam tidak mengenal bunga karena sesungguhnya bunga termasuk riba. Islam juga tidak mengenal konsep nilai waktu uang. Di mata Islam yang bernilai adalah waktu, nilai ekonomis waktu, bukan terletak pada nilai waktu uang. Selanjutnya, dasar-dasar konsep nilai waktu uang, yang mana menurut ekonomi konvensional ada dua hal yang mendasari konsep time value of money. Yang pertama, kehadiran inflasi, dan yang kedua, preferensi konsumsi sekarang untuk dikonsumsi masa depan. Selanjutnya, kedudukan nilai waktu, yang mana konsep nilai waktu uang penting untuk dipahami karena konsep ini merupakan dasar untuk menghitung harga saham, menghitung obligasi, memahami metode net present value, kemudian melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, kemudian menghitung bunga atau tingkat keuntungan, menghitung amortisasi uang, dan lain-lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nojana, NIM E2019-3150. Saya di sini akan menyampaikan tentang kritik atas time value of money. Yang pertama, kritik atas time of money. Definisi time value of money yang mengatakan bahwa sebagian besar teori mengenai keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa uang sekarang lebih besar dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berasal dari sumber hukum, baik Al-Quran dan hadis, maupun pemikiran cendekiawan Muslim, termasuk mengkaji fungsi uang dalam kehidupan ekonomi. Menurut pendapat mereka, fungsi uang hanya ada dua, yaitu sebagai alat pengukur harga dan alat pembayaran. Fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai tidak diakui karena dianggap sesuatu yang mendekati riba. Fungsi uang yang dilarang inilah yang sebenarnya melahirkan teori time value of money. Konsekuensinya,
Logisnya, ekonomi Muslim sendiri tidak sependapat dengan konsep ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teori keuangan konvensional mendasarkan argumen pembenaran adanya bunga atau interest melalui konsep time of fall money. Kedua, ketidakpastian return. Sebenarnya dalam ekonomi konvensional, penerapan time fall of money tidak senaif yang dibayangkan. Misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Apabila unsur tidak kepastian menyebut kompensasinya sebagai discount rate. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi tentu, selalu ada probabilitas, inilah yang menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian. Perbedaan time fall of money dan ekonomi fall of time. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time fall of money, yang dikenal adalah ekonomi fall of time. Teori time fall of time adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada di ilmu finansial. Setelah mengetahui antara time fall of money dan ekonomi fall of time, maka di sini kita mencoba mengambil perbedaan secara umum, bukan hanya dilihat pada time fall of money dan ekonomi fall of time. Namun dilihat juga dari segi penerapan ekonomi Islam dan ekonomi konvensionalnya, yaitu 1. Rationality ekonomi konvensional adalah rasional ekonomi adalah tindakan individu dianggap rasional jika ditumpu kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Kedua, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan tujuan utama ekonomi konvensional adalah semata-mata kesejahteraan duniawi. 3. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Islam. 4. Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju maslahah, karena need lebih bisa diukur daripada want. 5. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jika demikian justru dianggap tidak rasional. Sedangkan ekonomi Islam adalah tidak hanya ingin mencapai keuntungan yang akan, tetapi mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Olida, NIM E 2019-3140. Saya dari Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang legitimasi syariah. Legitimasi syariah adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan keputusan dalam peradilan, dan juga dapat diartikan sebagai seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan atau keputusan ataupun juga kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Dalam konteks legitimasi syariah ini, hubungan antara masyarakat dan juga pemimpin itu diambil oleh keputusan masyarakat. Teori legitimasi itu menjadi landasan bagi perusahaan. Kenapa? Karena untuk memperhatikan hal yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut atau tempat di mana melakukan kegiatan tersebut. Dalam legitimasi syariah dapat diperoleh dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu simbolis, dan yang kedua yaitu prosedural, yang ketiga yaitu material. Apa itu simbolis? Simbolis adalah menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi moral, nilai-nilai, dan tradisi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu prosedural. Prosedural adalah dengan melalui pemilihan umum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan yang sah dan legitimate. Yang ketiga yaitu material. Melalui kegiatan material ini memberikan material kepada masyarakat dengan menjanjikan kesejahteraan dan juga yang lainnya.
Teori legitimasi juga menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat. Dengan kesesuaian norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Di dalam Al-Quran mengakui legitimasi bisnis dan memaparkan prinsip dan petunjuk dalam masalah bisnis dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian. Dan yang pertama yaitu kebebasan dalam usaha, yang kedua yaitu keadilan sosial, dan yang terakhir adalah tata krama perilaku bisnis. Terima kasih.